Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis indikator dalam titrasi kompleksometri. Nah, terutama titrasi kompleksometri dengan menggunakan larutan standar atau zat pengkompleks berupa EDTA. Nah, seperti kita ketahui bersama ya bahwa keberhasilan suatu titrasi ya terutama titrasi kompleksometri yang dengan menggunakan EDTA itu sangat bergantung pada ketepatan dalam menentukan titik akhir titrasi ya. Jadi suatu titrasi itu bisa dibilang berhasil jika penentuan atau penetapan titik akhirnya itu tepat. Nah, untuk memudahkan dalam mengamati titik akhir, maka apa yang harus kita lakukan? Tentunya diperlukan suatu indikator yang sesuai. Nah, indikator apa yang digunakan dalam titrasi kompleksometri ini? Indikator yang paling sesuai digunakan dalam titrasi kompleksometri ini berupa indikator logam. Ya, jadi indikator-indikatornya itu nanti adalah indikator logam, ya, indikator yang nanti bisa bereaksi atau berikatan, membentuk ikatan dengan logam. Nah, apa sih syarat dari indikator logam yang nanti bisa digunakan dalam titrasi kompleksometri? Ya, yang pertama, tentunya tetapan kesetimbangan antara ikatan M indikator. M di sini maksudnya metal ya atau logam. Jadi tetapan kesetimbangan dari ikatan antara logam dengan indikator itu harus lebih kecil daripada logam dengan EDTA ya. Jadi ketika nanti dititrasi ya, sebelum dititrasi kan si logamnya berikatan dulu dengan indikator ya. Nah, kemudian ketika dititrasi ditambahkan sedikit demi sedikit EDTA, nah si logam ini otomatis mudah membentuk ikatan dengan EDTA ya, karena memiliki tetapan kesetimbangan yang lebih kecil ya. Ikatan logam dengan indikatornya itu tetapan kesetimbangannya lebih kecil daripada logam dengan EDTA. Kemudian syarat mutlak suatu indikator tentunya adalah pada saat titik akhir perubahan warnanya itu terlihat jelas ya. Perubahan warnanya harus terlihat jelas. Kemudian selain itu harus juga terjadi atau teramati suatu warna yang kontras ya, antara warna indikator bebas, jadi indikatornya sendiri itu warnanya apa ya, kemudian dengan warna M indikator atau logam dengan indikator ya. Jadi sebelum si indikator itu mengikat logam ya, warnanya apa, setelah berikatan dengan logam warnanya apa, dan sedemikian rupa warnanya itu sebisa mungkin harus kontras ya, sehingga mudah diamati gitu. Kita bisa ngelihat kapan sih si indikator itu bebas ya, tidak berikatan dengan logam. Nah, kapan si indikator itu sudah mengalami ikatan dengan logam. Kemudian indikator harus peka juga terhadap ion logam ya, sehingga kenapa harus peka ya, sehingga kalau misalnya dia sudah mulai mendekati titik ekivalen ya, kalau udah mendekati titik ekivalen, ketika si EDTA-nya sudah mulai jumlahnya itu sudah ekivalen dengan si logam ya, maka perubahan warnanya itu harus peka gitu, jangan lama berubah warnanya. Jadi ketika ada kelebihan sedikit eta langsung terjadi perubahan warna ya. Makanya si indikator ini harus peka terhadap ion logam. Jadi kalau ion logamnya udah habis, udah nggak berikatan lagi sama indikator, karena dia berikatan dengan EDTA, si indikatornya langsung berubah warna. Nah, kemudian syarat-syarat tersebut ya, yang tadi saya sebutkan, mulai dari tetapan kesetimbangan ikatan logam dengan indikator harus lebih kecil dari logam eta, kemudian warna TAT-nya harus jelas,
ada warna yang kontras antara indikator bebas dengan yang sudah berikatan, dan si indikatornya itu peka terhadap ion logam. Nah, syarat-syarat di atas itu harus terpenuhi pada daerah pH di mana titrasi dilakukan, ya. Karena seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam titrasi kompleksometri itu kita perlu mengatur pH-nya sehingga berada pada kondisi pH minimum suatu ion logam bereaksi dengan EDTA, ya. pH minimum kestabilan ion logam dengan EDTA. Selanjutnya, kita akan membahas indikator-indikator apa aja sih yang biasa digunakan dalam titrasi kompleksometri. Nah, macam-macam indikator yang biasa digunakan itu pertama, ya, yang akan kita bahas adalah EBT, ya, atau Eriochrome Black T. Biasa kita sebut EBT, ya, singkatannya. Nah, si EBT ini nama senyawanya, ya, nama aslinya itu natrium 1 hidroksi 2 naftilazo 6 nitrol 2 naftol 4 sulfonat 2. Nah, dalam penulisan reaksinya biasanya EBT ini dilambangkan atau ditulis rumus kimianya itu dengan notasi seperti ini. Jadi HIN2-, ya, hidrogen IN 2-, ya, HIN2-. Jadi si EBT ini ion negatif, ya, yang masih mengikat satu hidrogen. Nah, biasanya seperti ini. Kemudian indikator ini baik digunakan pada pH 7 sampai 12, ya. Jadi penggunaan indikator EBT itu efektif kalau titrasinya atau reaksinya dilangsungkan pada pH antara 7 sampai 11. Nah, si EBT ini mempunyai warna yang berbeda-beda pada setiap rentang pH. Di bawah pH 5, ya, kalau pH-nya di bawah 5, maka warna yang akan muncul dari EBT ini adalah warna merah, ya, dari keberadaan H2IN-. Jadi ion min 1 dari si indikator EBT ini. Jadi dia mengikat 2 hidrogen. Nah, pada pH antara 7 sampai 12, warna yang muncul itu biru. Ya, jadi pada saat titrasi, si indikator EBT ini kalau dia bebas, ya, tidak berikatan dengan logam, warnanya itu biru. Ya, jadi sebelum berikatan dengan logam, si indikator ini warnanya biru dari HIN2-, ya, ini, ya. Kemudian kalau di atas 11,5 pH-nya, maka warna dari indikator EBT ini adalah jingga kekuningan. Kemudian kalau dia bereaksi dengan ion logam, si indikator ini dalam rentang pH 7 sampai 11 akan menghasilkan perubahan warna yang jelas dari warna biru menjadi warna merah, ya. Seperti itu, ya, perubahan warna dari indikator EBT. Nah, selanjutnya bagaimana dengan indikator Murexit, ya. Jadi ada yang kedua adalah indikator Murexit. Nah, zat ini merupakan indikator ion logam pertama yang digunakan dalam titrasi EDTA. Jadi berdasarkan informasi, berdasarkan data, ternyata Murexit itu adalah indikator pertama nih yang dipakai dalam titrasi dengan EDTA. Nah, dalam reaksi kimianya, dalam penulisan reaksinya, biasanya indikator Murexit ini dituliskan dengan notasi seperti ini. Ya, jadi berbeda dengan EBT. Kalau EBT itu hanya mengikat, dalam notasinya itu dituliskan mengikat satu hidrogen, ya, muatannya sama-sama min 2. Nah, kalau Murexit dia mengikat 3 hidrogen, jadi H3IN 2-. Nah, rentang pH-nya hampir sama dengan EBT, ya, hanya saja rentang pH-nya ini lebih tipis, ya, antara 9 sampai 11. Nah, pada pH di bawah 9, si indikator ini akan berwarna ungu kemerahan dari bentuk H4IN-, ya. Jadi ion min 1. Kalau pH-nya itu di rentang antara 9 sampai 11, maka warna indikatornya itu adalah ungu. Nah, dari warna si indikatornya.
H3IN2-. Ya, jadi kalau belum ditambahin logam, nanti warnanya itu berwarna ungu. Ya. Jadi si indikator bebasnya sendiri warnanya adalah ungu. Nah, kalau pH-nya di atas 11, maka warnanya itu ungu biru. Jadi ungu ke biru-biruan. Nah, Murexit ini kalau digunakan dalam titrasi Ca oleh EDTA ya, pada pH 11, nanti pada saat titik akhir perubahan warna yang teramatinya itu adalah dari warna merah menjadi ungu biru. Nah, jadi perubahan warnanya dari merah menjadi ungu biru. Nah, kalau si Murexit ini digunakan untuk titrasi logam Ni oleh EDTA pada pH 10-11, maka berbeda dengan Ca, perubahannya itu kalau Ca merah menjadi ungu biru, kalau Ni kuning menjadi ungu biru. Ya. Jadi ada perubahan warna yang kontras ya pada saat titik akhir titrasi dengan menggunakan indikator Murexit. Nah, selain EBT dan juga Murexit, apakah ada indikator lain yang biasa digunakan dalam titrasi kompleksometri? Tentunya ada ya. Nah, ini indikator-indikator lain yang biasa digunakan dalam titrasi kompleksometri. Namun yang paling banyak digunakan adalah dua indikator sebelumnya yang sudah kita bahas ya, baik itu Murexit maupun EBT. Nah, untuk indikator yang ini biasanya bisa juga digunakan tapi jarang digunakan. Ya. Baik, demikian penjelasan saya mengenai indikator-indikator dalam titrasi kompleksometri. Semoga bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.